Suara hujan mengguyur jendela apartemen kecil itu tanpa henti ketika Lynn Giselle duduk diam di lantai, sambil memegang surat perceraian yang sudah basah oleh air matanya sendiri. Perutnya yang mulai membesar terasa berat, tetapi jauh lebih berat lagi kenyataan yang baru saja menghancurkan hidupnya. Di atas meja masih ada bekas makanan dingin yang bahkan belum sempat disentuh. Lampu ruang tamu redup. Tidak ada suara selain hujan dan sesekali isakan kecil yang gagal ia tahan. Beberapa jam sebelumnya, suaminya sendiri baru saja mengatakan bahwa ia harus menggugurkan kandungan itu lalu menandatangani perceraian. Lynn Evan berdiri begitu dingin di depan wanita yang dulu ia janjikan akan dilindungi seumur hidup. Tatapannya penuh kejengkelan, bukan rasa bersalah. Baginya, Giselle hanyalah istri biasa yang tidak lagi berguna setelah keluarganya bangkrut. Dan bayi dalam kandungannya bukan kebahagiaan, melainkan beban yang mengganggu rencana masa depannya bersama wanita kaya pilihan keluarganya. Yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatan itu sendiri, tetapi cara Evan mengatakannya begitu mudah, seolah membuang istri dan anaknya hanyalah urusan bisnis biasa. Saya rasa pembukaan cerita ini langsung terasa sangat emosional karena inti luka Giselle begitu manusiawi. Ia sedang hamil, berada di titik paling rentan dalam hidupnya, tetapi justru ditinggalkan oleh orang yang paling ia percaya. Banyak perempuan di dunia nyata mengalami rasa takut yang sama, ditinggalkan saat paling membutuhkan seseorang untuk bertahan. Malam itu Giselle menangis sampai tertidur di sofa kecil ruang tamu, dan di saat itulah sesuatu yang mustahil terjadi. Di dalam rahimnya, bayi kecil itu perlahan membuka mata. Bukan mata bayi biasa, melainkan kesadaran seorang dewa yang telah hidup selama ribuan tahun, dewa kekayaan. Makhluk surgawi yang selama ini mengawasi naik turunnya nasib manusia, kini bereinkarnasi ke dunia fana akibat kekacauan takdir langit. Dan dari semua tempat di bumi, ia lahir di dalam kandungan seorang wanita miskin yang baru saja dihancurkan hidupnya. Awalnya sang dewa merasa sangat kesal. Tubuh bayi tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa menggunakan kekuatan penuh, dan yang paling mengganggu, ibunya terlalu sering menangis sampai membuat energi spiritual di sekitarnya ikut kacau. Tetapi semakin lama ia mendengar suara isak Giselle dari luar rahim, semakin muncul rasa aneh yang tidak pernah ia rasakan di dunia surgawi, rasa iba. Saya sangat suka bagaimana cerita ini memulai hubungan ibu dan anak mereka, bahkan sebelum kelahiran. Angel bukan bayi ajaib yang langsung hebat dan lucu semata. Ia adalah makhluk yang perlahan belajar memahami kasih sayang manusia dari penderitaan ibunya sendiri. Keesokan paginya, saat Giselle duduk linglung memikirkan cara membayar kontrakan bulan depan, suara kecil tiba-tiba muncul di kepalanya. Jangan jual gelang emas itu. Giselle langsung membeku. Ia melihat sekeliling panik. Tidak ada siapa-siapa. Di bawah lapisan emasnya ada ukiran kuno. Itu barang antik. Tangannya langsung gemetar. Suara itu terdengar sangat jelas, dan anehnya, berasal dari dalam dirinya sendiri. Awalnya Giselle mengira dirinya stres akibat terlalu banyak tekanan. Tetapi rasa penasaran membuatnya membawa gelang tua peninggalan neneknya ke toko barang antik. Dan disitulah hidupnya mulai berubah. Gelang murahan yang hampir ia jual murah ternyata adalah barang koleksi langka bernilai sangat tinggi. Giselle pulang dengan uang yang bahkan belum pernah ia pegang sebanyak itu sepanjang hidupnya. Dan malam itu, suara kecil itu kembali terdengar. Aku lapar. Saya jujur suka sekali nuansa absurd sekaligus hangat dalam cerita ini. Bayangkan seorang ibu hancur yang tiba-tiba dibimbing bayi dalam kandungannya sendiri. Tetapi justru karena aneh, hubungan mereka terasa unik dan emosional. Angel bukan hanya penyelamat finansial Giselle.
ia perlahan menjadi alasan Giselle bertahan hidup. Sejak saat itu, Angel mulai membimbing ibunya sedikit demi sedikit. Kadang memberi petunjuk investasi kecil, kadang menyuruh membeli saham tertentu, kadang meminta Giselle menghadiri lelang barang antik yang tampaknya tidak penting. Dan setiap keputusan aneh itu selalu menghasilkan keuntungan besar. Awalnya Giselle masih ketakutan, tetapi semakin lama, ia mulai terbiasa berbicara dengan bayi dalam kandungannya seperti teman hidup satu-satunya. "Apa aku benar-benar bisa hidup sendiri?" tanya Giselle suatu malam sambil memegang perutnya. Dan suara kecil itu menjawab tenang, "Kenapa harus hidup sendiri? Bukannya aku ada di sini?" Kalimat sederhana itu justru terasa sangat menyentuh. Karena untuk pertama kalinya setelah diceraikan, Giselle merasa dirinya tidak benar-benar sendirian. Saya rasa bagian paling kuat dari cerita ini adalah perubahan batin Giselle sendiri. Awalnya ia hanyalah wanita lembut yang terlalu bergantung pada suaminya. Tetapi perlahan, melalui kehadiran Angel, ia mulai belajar mengambil keputusan sendiri, percaya diri, dan berdiri di atas kakinya sendiri. Sementara itu, Lynn Evan mulai hidup bersama wanita kaya pilihannya sambil merasa telah membuat keputusan terbaik dalam hidupnya. Ia yakin Giselle tidak akan mampu bertahan tanpa dirinya. Dalam pikirannya, mantan istrinya itu hanya wanita biasa yang akan segera hancur oleh kenyataan hidup. Tetapi rumor tentang investor wanita misterius mulai terdengar di kalangan bisnis kota. Seorang wanita muda dengan insting investasi luar biasa, selalu tepat membaca pasar, selalu membeli sesuatu sesaat sebelum nilainya melonjak tajam. Dan Evan tidak pernah membayangkan bahwa wanita itu adalah mantan istrinya sendiri. Saya suka bagaimana cerita ini tidak membuat Giselle berubah drastis menjadi wanita sombong. Bahkan setelah mulai kaya, ia tetap canggung, lembut, dan sering panik sendiri. Angel lah yang justru terus mengomel seperti orang tua kecil di dalam perutnya. Ada satu adegan yang menurut saya sangat lucu sekaligus hangat. Saat Giselle terlalu takut membeli sebuah properti tua karena harganya mahal, Angel langsung kesal dari dalam kandungan. "Beli saja. 3 bulan lagi daerah itu dibangun pusat bisnis." Dan benar saja, nilai properti itu naik berkali-kali lipat. Semakin besar perut Giselle, semakin besar pula kekayaan mereka. Tetapi yang paling berubah sebenarnya bukan rekening bank mereka, melainkan cara Giselle memandang dirinya sendiri. Ia mulai berpakaian lebih percaya diri, mulai belajar dunia bisnis, mulai menghadiri acara lelang dan investasi tanpa rasa takut. Dan perlahan, orang-orang mulai menghormatinya bukan sebagai mantan istri siapapun, tetapi sebagai sosok yang berdiri dengan kemampuannya sendiri. Namun tentu saja, dunia tidak tinggal diam melihat seseorang bangkit terlalu tinggi. Mantan keluarga mertua Giselle mulai mendengar tentang kesuksesannya. Awalnya mereka tidak percaya, tetapi semuanya berubah saat sebuah lelang besar mempertemukan mereka kembali. Dan menurut saya, inilah bagian cerita yang paling satisfying secara emosional. Gedung lelang malam itu dipenuhi kalangan elit kota. Lampu kristal berkilau, orang-orang berpakaian mewah memenuhi ruangan. Dan Lynn Evan datang dengan rasa percaya diri tinggi bersama tunangan barunya. Sampai ia melihat satu sosok wanita duduk tenang di barisan depan, Lynn Giselle. Pria itu langsung membeku, karena wanita yang dulu ia tinggalkan dalam keadaan hancur kini terlihat begitu berbeda. Elegan, tenang, dan jauh lebih bersinar daripada sebelumnya. Tetapi yang paling membuat Evan terguncang bukan penampilan Giselle, melainkan kenyataan bahwa hampir semua orang penting di ruangan itu mengenalnya, menghormatinya, bahkan berebut menyapanya. Saya rasa momen seperti ini sangat memuaskan, bukan karena unsur balas dendam dangkalnya, tetapi karena Giselle tidak perlu mempermalukan siapapun secara langsung.
Keberhasilannya sendiri sudah cukup menjadi jawaban atas semua penghinaan masa lalu. Namun malam itu ternyata menyimpan kejutan jauh lebih besar. Di tengah proses lelang, Angel tiba-tiba memberitahu Giselle bahwa salah satu koleksi utama malam itu menyimpan rahasia besar terkait keluarga Evan. Dokumen tersembunyi, bukti penggelapan warisan, dan keterlibatan ayah Evan dalam bisnis ilegal lama. Awalnya Giselle ragu, tetapi Angel memintanya tetap tenang dan mengikuti arahannya. Dan benar saja, saat barang itu dibuka di depan publik, rahasia keluarga Evan perlahan terbongkar satu persatu. Suasana gedung langsung kacau. Media mulai bergerak, investor panik, dan Evan berdiri pucat seperti seluruh hidupnya baru saja runtuh dalam semalam. Ada satu adegan yang menurut saya sangat kuat. Saat Evan mencoba mendekati Giselle dengan wajah penuh penyesalan dan berkata bahwa ia mungkin telah membuat kesalahan besar. Giselle hanya memegang perutnya pelan sambil tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, tetapi senyum seseorang yang akhirnya berhasil melewati masa paling gelap dalam hidupnya. Karena sekarang ia tidak lagi membutuhkan pengakuan siapapun. Saya suka bagaimana cerita ini tidak menjadikan Giselle haus balas dendam. Ia memang menghadapi masa lalunya, tetapi fokus utamanya tetap membangun hidup baru bersama anaknya. Dan Angel sendiri, meski seorang dewa, perlahan mulai berubah karena kehidupan manusianya. Awalnya ia hanya ingin membantu ibunya demi stabilitas hidup. Tetapi semakin lama, ia benar-benar mulai menyayangi Giselle. Ia mulai marah kalau ibunya menangis. Mulai cemburu kalau ada pria mendekati Giselle dengan niat buruk. Bahkan diam-diam merasa bangga setiap kali Giselle berhasil mengambil keputusan sendiri tanpa bantuannya. Dan menurut saya, disitulah inti emosional cerita ini sebenarnya berada. Hubungan ibu dan anak mereka, Angel memang dewa kekayaan. Tetapi justru melalui kehidupan sebagai bayi dalam kandungan, ia mulai memahami sesuatu yang bahkan dunia surgawi tidak pernah ajarkan. Bahwa kekayaan terbesar manusia bukan uang, melainkan seseorang yang tetap memilih bertahan bersama kita saat hidup sedang paling buruk. Di bagian akhir cerita, bisnis Giselle berkembang sangat besar. Ia dan Angel bertekad membangun kerajaan investasi sendiri dan menjadi keluarga paling kaya di kota. Tetapi di balik semua ambisi itu, rumah mereka justru terasa hangat dan sederhana. Penuh tawa kecil, penuh obrolan absurd antara ibu dan bayi ajaib dalam kandungan, dan penuh harapan baru. Ada satu suasana penutup yang sangat membekas menurut saya. Giselle berdiri di balkon apartemen mewah barunya saat matahari pagi mulai muncul perlahan di antara gedung-gedung kota. Tangannya mengusap perut besarnya dengan lembut. Lalu suara kecil Angel terdengar lagi. Kita belum jadi yang terkaya. Giselle tertawa kecil sambil menggeleng. Bukannya sekarang kita sudah cukup bahagia? Dan untuk pertama kalinya sejak berinkarnasi, sang dewa kekayaan terdiam cukup lama. Karena mungkin, ibunya benar. Kalau saya melihat lebih dalam, cerita ini sebenarnya bukan tentang kekayaan atau balas dendam semata. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang dipaksa hancur oleh hidup, lalu perlahan membangun dirinya kembali bersama anak yang bahkan belum lahir. Saya juga merasa cerita ini sangat relevan secara emosional. Banyak perempuan kehilangan rasa percaya dirinya setelah ditinggalkan pasangan, terutama saat sedang hamil atau berada di titik paling rentan. Dan Giselle mewakili mereka semua, perempuan yang awalnya merasa hidupnya selesai, tetapi ternyata justru menemukan kekuatan terbesar dalam dirinya sendiri. Angel sendiri menurut saya adalah simbol yang menarik. Meski ia dewa kekayaan, hal paling berharga yang ia temukan di dunia manusia justru bukan emas atau kekuasaan, melainkan kasih sayang sederhana antara ibu dan anak.
Cerita ini juga menunjukkan bahwa penghinaan sering menjadi awal kebangkitan seseorang. Evan merasa membuang wanita lemah, padahal tanpa sadar, ia justru melepaskan orang yang suatu hari akan berdiri jauh lebih tinggi darinya. Yang paling menyentuh bagi saya adalah perubahan hubungan mereka. Awalnya Angel hanya melihat Giselle sebagai wadah kehidupannya di dunia fana. Tetapi perlahan, ia benar-benar menjadi anak yang ingin melindungi ibunya dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Dan mungkin itulah alasan kenapa kisah ini terasa begitu hangat sekaligus emosional. Karena pada akhirnya, ini bukan sekadar cerita bayi ajaib pembawa kekayaan. Ini adalah cerita tentang dua jiwa yang sama-sama terluka, lalu saling menyelamatkan satu sama lain bahkan sebelum mereka benar-benar bertemu muka di dunia.